Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan di mata kuliah statistik untuk pokok bahasan pemusatan data dan letak data. Oke, sebelum saya mulai, kita bisa berdoa dulu. Harapannya adalah apa yang saya sampaikan untuk hari ini itu bermanfaat bagi semuanya. Saya antarkan beridoilah oleh syafaat Rasulullah bibarakatil Fatihah. Oke, saya lanjutkan. Pada kesempatan hari ini adalah perkuliahan statistik dengan alhamdulillah sekali dengan adanya video kali ini bisa mewakili perkuliahan virtual di statistik. Harapannya adalah dengan record atau rekaman video kali ini Anda bisa mempraktikkan pembelajaran secara berulang-ulang. Jadi itu kelebihannya, meskipun kita tidak ketemu langsung. Kalau ketemu langsung pastinya membutuhkan waktu yang lama. Kalau kayak gini kita bisa merecord, bisa merekam, bisa mengulang kembali dengan mempraktikkan berulang-ulang sehingga kita bisa menyelesaikan tugasnya nanti. Oke, saya lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Saya buka dulu di PPT-nya, yakni tentang pemusatan data atau central tendency. Tujuannya mahasiswa nanti akan mempelajari tentang nilai rata-rata, bisa mengatur sifatnya, cara perhitungannya, sampai dengan interpretasinya. Central tendency adalah suatu nilai yang mewakili sekelompok nilai hasil pengamatan Anda. Sekelompok ya. Jadi nanti yang akan saya sampaikan meski dari data tunggal maupun data kelompok. Memiliki kecenderungan untuk berada di tengah-tengah. Jadi nanti untuk posisi nilai rata-rata atau pemusatan data itu berada di tengah. Mengapa nilai rata-rata itu diperlukan? Ya, untuk memberi gambaran deskripsi terhadap data yang akan kita peroleh. Jadi kita bisa, misalkan berapa sih nilai rata-rata dari mahasiswa PG PAUD perkuliahan A misalkan, nilai rata-ratanya 80. Dengan nilai rata-rata tersebut kita bisa mengasumsi bahwa kemampuannya itu berada di terdekat 80, berada di mungkin di atas 80, mungkin di bawah 80 yang dekat dengan nilai tersebut, gitu ya. Kemudian membandingkan gambaran deskriptif suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Sebagai dasar penghitungan statistik inferensial. Statistik inferensial ini adalah statistik untuk menyimpulkan data penelitian. Nah, di central tendensi ini kita akan mempelajari tentang mean atau aritmetik mean, kemudian median, modus. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi yang Anda dulu belajar di matematika, bagian di statistik. Nah, statistik itu, makanya statistik itu bagian dari matematika, kecil sekali, ya. Kemudian saya lanjutkan, mean atau aritmetika mean itu sifatnya adalah ukuran nilai tengah yang paling sering digunakan. Jadi dia berada di tengah data. Kemudian merupakan wakil dari keseluruhan nilai. Nah, berasal dari semua pengamatan. Sifatnya labil. Nah, simbolnya adalah X bar biasanya untuk sampel atau mu kayak gini untuk populasi. Nah, rumus mean adalah sigma X dibagi dengan N. Artinya adalah kita menjumlahkan data yang akan kita teliti atau kita hitung dibagi dengan banyaknya data. Mean, nah ini, bila seluruh ditambah dengan konstanta C, maka nilai mean Y-nya adalah mean X plus C. Bila seluruh data dikalikan dengan konstanta C, maka nilai mean-nya adalah mean X kali C. Gitu ya. Ini contohnya. Data 2, 3, 4, 5 dan mean-nya 3,5. Jika masing-masing data ditambah 2, maka mean-nya adalah, mean-nya ini tadi, kalau mean ini ditambah 2 kan jadinya 4, 5 gitu ya.
mediannya 5,3. Jadinya dari itu 3,5 plus 2. Kalau data Anda dikalikan 2, maka median itu dikalikan 2. Kemudian ini contoh untuk data tunggal. Banyaknya data, jumlahkan dulu seluruh data Anda, kemudian dibagi banyak data. Nah, itu disebut dengan median. Nah, kalau data kelompok seperti ini, data kelompok, maka rumusnya adalah sigma F kali NT itu nilai tengah atau X kecil ya, dibagi dengan sigma F. Anda bisa buka di buku saya di bagian pemusatan data. Ya. Nah, ini contohnya saya langsung ke aplikasi data yang kemarin. Nah, jika Anda sudah membuat data yang kemarin itu, sama dengan ini contohnya, dan juga sudah membuat tugasnya yang kemarin, nanti bisa dilanjutkan, gitu ya. Ini nilai tengah sudah ada, jadi saya tuliskan dulu rumusnya ya, biar enggak. Kita cari dulu pemusatan data. Ya. Ini kita cari median. Ctrl C. Enggak, saya ke data ini, saya taruh ke bawah ya. Saya taruh di bawahnya. Atau di pinggirnya sini boleh. Taruh sini aja ya. Enggak, ini tak taruh di bawah aja. Oke, sini ya. Kita cari median. Nah, ini rumusnya adalah sigma F kali NT nilai tengah dibagi dengan sigma F. Sigma F kali NT. Jadi kita nyari di sini, dilanjutkan dulu. Nah, di sini dulu F kali ini. F kali nilai tengah. Nah, sama dengan F-nya itu F frekuensi kali nilai tengah. Oke ya. Nah, sekian. Kita tarik aja. Nah, ini di bagian jumlah. Oke. Jumlahnya berapa? Summary-nya. Nah, sekian. Maka boleh di sini aja ya, gampang. Tadi ya median. Pertama kita buat median. Nah, terus ke bawahnya ini. Nah, sama dengan ini kan sudah sigma F kali NT. Sigma kita sudah mengalihkan antara frekuensi dengan nilai tengah. Jadi sigmanya adalah ini. Kita bagi dengan frekuensinya 60. Nah, ini yang disebut mediannya, nilai median. Kemudian saya lanjutkan ke PPT-nya. Nah, itu ya. Kemudian median. Median itu membagi data menjadi dua bagian yang sama, 50%, 50%. Sifatnya adalah median dapat digunakan untuk data kuantitatif, baik kontinu maupun diskrit. Kemudian dapat digunakan untuk data kualitatif. Oke, saya lanjutkan.
median itu cocok dipakai untuk data distribusinya miring. Median lebih stabil. Nah, median, kalau datanya itu tunggal, kita tinggal mengurutkan dulu ya, dari yang terkecil ke rendah. Gitu. Dari yang terkecil ke rendah, kemudian data itu yang paling tengah-tengah dibagi 2. Misalkan datanya 10 ya dibagi 5, berarti data ke, nah ini, seperti ini contohnya. Berarti data ke 5 dan ke 6, 3 plus 3, jadinya dibagi 2, 3. Nah, kalau data itu berkelompok, rumusnya adalah juga sudah ada di buku, yakni tentang median, ya, median. Di situ sudah ada, rumusnya adalah BB itu batas bawah, tepi bawah, tentukan dulu kelas intervalnya, kemudian letaknya ada di mana, interval keberapa, kemudian I-nya berapa, N-nya berapa, frekuensi, jumlah semua frekuensi yang terletak sebelum kelas median. Kemudian FI adalah kelas median. Nah, ini median itu sama dengan batas bawah ditambah I dikali setengah N. Setengah N itu adalah tadi ya yang menunjukkan median itu dikurangi jumlah frekuensi yang terletak sebelum kelas median dibagi frekuensinya asli. Oke. Nah, ini cara manualnya seperti ini. Nah, jadi median nilai tengah, nah itu kalau pakai data kelompok, caranya adalah kita ngitung ya. Kita ngitung dari frekuensi kumulatif. Nah, ini kita median. Saya kopikan dulu rumusnya biar mudah. Median dulu ya tadi. Ctrl C. Sini aja. Median ya, ini rumusnya median. Nah, tentukan dulu kelas mediannya. Kemudian nanti nilai BP-nya berapa, kita tinggal nilai I-nya berapa, setengah N-nya, 1/2 N-nya nanti berapa, frekuensi kumulatifnya berapa, frekuensi aslinya berapa. Jadi, tinggal kita lanjutkan. Kelasnya adalah kita tentukan dari, nah, yang namanya median itu, nah, setengah N-nya kita cari ya, 1/2 kali banyaknya data kita 60. Nah, jadi data ke-30 itu dari mana? Gitu. Bisa dihitung dari frekuensi kumulatif atas di sini. Data ke-30 ini data 60 sampai 63 itu ada 10, datanya ada 10. Kemudian ini data ke-19, ini data ke-28. Ini data sampai porsi 36. Jadi data ke-30 kan berada di sini ya. Nah, ini yang disebut dengan interval kelas median. Nah, jadi pada interval 72 sampai dengan 75. Nah, terletak di data ke-30. Data 30 itu berada di sini. Ya, berada di situ. Oke. Nah, berarti kelas interval 72 sampai dengan 75 ya tadi. Batas bawahnya berarti ini 72 minus 0,5. Oke. Ya, 71,5. I-nya adalah, nah, berarti I-nya berapa ini? Kemarin sudah, ya ini I-nya di sini 4 ya. 72, 73, 74, 75. Jadi I-nya adalah 4.
Nah, ini dari ini nih. Nah, dari saya. Nah, ini bisa saya bulatkan jadi 4, ya. Kemudian selanjutnya adalah frekuensi kumulatifnya. Nah, ini tadi bilangnya adalah jumlah frekuensi yang terletak sebelum kelas median. Jumlah frekuensi yang terletak sebelum kelas median. Nah, jumlah frekuensinya berapa toh gitu. Jumlah frekuensinya berapa ya? Kan berarti kelasnya ini, jumlah frekuensi sebelumnya berarti 10 tambah 9 tambah 9. Berapa itu? Nah, berarti kita bisa cek dari frekuensi kumulatifnya, yakni adalah 28, ya kan? 10 tambah 9, 19. Ya. 19 tambah 9, 28. Jadi FK-nya adalah 28. Nah, ini saya kasih sama dengan, nanti bisa dicek di tempat Anda yang kemarin. Nah, ini enter ya, 28. FI-nya berapa? Frekuensinya adalah yang letak kelasnya ini. Nah, 8 ini ya. Nah, ini 8. Saya kasih sama dengan, udah ya, sama dengannya. Saya klikkan di sini. Nah, oke, 8. Oke, kalau sudah kita implementasikan. Mediannya berapa tuh gitu. Nah, sama dengan, nah ini batas bawahnya kita klik. Oke, ditambah, hati-hati, angka kita kurung aja biar mudah, 4. Nah, ini 4 dikali, oke, kurung lagi setengah N, 30 minus 28. Oke, kita tutup kurung, dibagi frekuensi aslinya FI ya, tutup kurung lagi. Oke, kita coba enter. Oke ya, hasilnya adalah 72,48. Nah, itu hasil mediannya. Oke, selanjutnya kita ke modus. Dan sudah modus ya. Modus itu nilai yang sering muncul. Kalau kita punya data tunggal, itu bisa kita lihat ya yang sering munculnya berapa. Tapi kalau data kelompok bagaimana? Nah, sifat modus itu adalah modus paling stabil terhadap nilai ekstrim dibandingkan mean dan median. Tidak memperhitungkan seluruh pengamatan. Jarang dipakai, memang yang dipakai adalah median dan mean. Nah, kalau ini datanya tunggal, modusnya, berarti yang sering muncul angka 3. Kalau itu munculnya sama, ya jumlahnya sama, berarti seperti kayak gini, 2 dan 3. Kalau tidak ada yang muncul banyak, berarti tidak ada modusnya, jangan dipaksa. Ya. Kemudian kalau data kelompok, rumusnya adalah B itu batas bawah, sama, kita cari dari batas bawah kelas intervalnya, kemudian P atau I panjang kelasnya, kemudian B1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum, kemudian B2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi setelahnya atau sesudahnya. Oke, ini bisa dicek kalau menggunakan manual. Oke, kalau kita pakai Excel, oke, saya tulis di sini modus ya. Rumusnya saya copy dulu biar mudah. Ctrl C. Modus ya, kita ke modus. Nah, kita buat dulu kelasnya, jadi mudah nanti kita. Oke.
Saya lanjutkan kelasnya modus, ya. Batas bawahnya kita buatkan dulu P atau I-nya B1 kecil, B2. Oke. Kelasnya itu kita tunjukkan di sini. Kelas modus itu adalah frekuensi yang paling banyak di sini. Oh, ternyata adalah frekuensi 80 sampai 83. Nah, ini ya. Berarti ini kelas modusnya, saya kasih tanda aja biar mudah. Gitu ya. Oke, 80 sampai 83. Nah, ini kelasnya 80 sampai 83. Batas bawahnya berarti berapa? Batas bawahnya adalah 80 ini kita kurangi 0,5. Oke. Panjangnya sama dengan ini, sama dengan yang 4 itu. Kemudian batas bawahnya tentukan B1-nya ya. B1 itu frekuensi ini 12 ya, dikurangi frekuensi sebelumnya 6. Nah, jadinya 6. Nah, kalau B2-nya berarti Anda perhatikan saya. Jadi nanti jangan tanya-tanya. Kalau ini 12 dikurangi 6 juga. Ya, karena di bawahnya 6. Nah, ini. Nanti sudah terlihat ini kalau B1, B2-nya sama. Ya. Modusnya berapa nilainya? Nah, kita implementasikan. Berarti ini ditambah 4. Oke, kita buka kurung dulu biar ini kali ya. Nah, B1-nya 6 dibagi dalam kurung B1 lagi ditambah B2 tutup kurung ya. Oke, ini nah kita kasih lagi karena sama, enter ya. Oke, hasilnya modusnya 81,46. Jadi bisa diasumsikan bahwa kalau kelasnya ini 80 sampai 83 ini tidak mungkin modusnya nanti 90 ya. 95 tidak mungkin. Karena di antara 80 sampai 83. Begitu juga dengan median. Ini median kelasnya 72 sampai 75. Nggak mungkin nanti 77 hasilnya median itu. Ya, ini adalah nilai modusnya 81,46. Ya. Kemudian saya lanjutkan ke ini tadi. Nanti bisa dibaca ini. Interpretasi perhitungan rata-rata dengan menggunakan salah satu ukuran nilai rata-rata. Nah, ini kalau pakai rata-rata, nilai rata-rata. Nah, ini kalau nilai modus. Oke. Modus itu disesuaikan nilai terbanyaknya itu ada di mana. Oke, gitu ya. Itu untuk di pemusatan data. Oke, saya lanjutkan lagi untuk di letak data. Ya, untuk di letak data. Saya buka dulu. Oke, ukuran letak data itu nanti yang akan kita pelajari adalah statistik deskriptif ukuran letak data, yakni kuartil, desil, dan persentil. Gitu ya. Apa itu kuartil? Nah, kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kemudian desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak. Kemudian persentil adalah
nilai yang membagi menjadi 100 bagian sama banyak. Oke, kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Rumusnya adalah itu ya, I4, nanti ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi tidak ada kuartil 4 ya. Karena kalau kita bagi 4 bagian yang sama, berarti kita motongnya 3 kali gitu ya. Jadi ada I-nya nanti Q1, Q2, Q3. Kemudian desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Jadi nanti kita motongnya juga hanya 9 kali potong. Jadi ada 10 bagian ya. Nanti D1 sampai D9. Jadi tidak ada D10. Kemudian persentil menentukan membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Letaknya adalah PI sampai dengan P99. Ya. Nah, ini contoh. Saya langsung contoh soal. Nah, ini saya tutorialkan di statistik di Excelnya ini ya. Oke, saya tentukan dulu letak datanya. Nah, kita mau buat, ini letak data dulu. Ctrl C, kita buat letak. Nah, saya taruh di bawah aja ya. Nah, kalau ini tadi pemusatan. Oke, kalau ini letak data ya, misalkan ini saya kopikan dulu ya. Oke, QI. Ini rumusnya biar bagus ya. Ini tinggal misalkan disuruh nyari Q3. Nah, Q3 ini misalkan Q3 nah, berarti kan nanti kita coba I-nya, BB-nya berapa? Oh, kelas Q3. Habis itu BB, habis itu I-nya, habis itu kita nyari I per 4-nya. Berarti Q3-nya. Nah, ini frekuensi kumulatifnya. Ini frekuensi I-nya. Oke, kita tentukan dulu. Nah, Q4 itu berada di kelas berapa sih? 3 dibagi 4 gitu ya. Dikali N-nya, N kita adalah 60. Data kita. Nah, ini data kita. Oke. Nah, data ke-45. Nah, sudah kerekam ya. Data ke-45. Data ke-45 itu yang berada di mana kelasnya? Nah, kita tunjukkan dengan menunjuk frekuensi kumulatif. Ke-45. Nah, kalau ini datanya sampai 42 ya kan? Kalau di sini data 54. Berarti data 45 kan termasuk di sini. Nah, ini ya sama tadi. Nah, 80 sampai 83. Ketiganya ada di situ. Nanti juga hasilnya hasilnya itu juga rentang 80 sampai dengan 83. Batas bawahnya berarti ya sama ini. Nah, 80 minus 0,5. Kita cek. Oke, ini juga pakainya sama dengan ini. Oke.
Saya lanjutkan dulu untuk yang kuartil tadi ya. Kuartil. Nah, di kuartil itu rumusnya adalah QI batas bawah plus I kali I per 4 kali N min frekuensi kumulatifnya dibagi dengan frekuensi asli. Saya lanjutkan, tadi sudah sampai di sini menentukan frekuensi kumulatifnya. Ini kelasnya Q3 itu 80 sampai 83. Nah, ini saya kasih tanda aja lah. Ini ya, di sini Q3 ya. Kan Q3, kemudian nilai frekuensi kumulatifnya adalah atau jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil itu adalah 42 gitu ya. Sama dengan kelas kuartilnya 42. Habis kelas kuartil, kemudian frekuensi aslinya adalah frekuensi kelas kuartil, berarti 12-nya. Ya. Oke, langsung kita selesaikan sesuai dengan rumusnya. Q3 ini, yakni sama dengan, sini aja, Q3 sama dengan batas bawahnya ini ditambah dalam kurung I-nya 4 terus kali 1/4 N 45 ini ya, kemudian dikurangi 42 ini frekuensi kumulatifnya, kita tutup kurung dulu dibagi dengan frekuensi asli, kita tutup gini ya. Oke, kita bisa enter. Oke, hasilnya adalah 80,48. Ini nilai kuartil 3. Dan nanti bisa dicoba untuk kuartil yang 1 ataupun kuartil kedua, gitu ya. Kemudian desil di sini. Saya di sebelahnya ini DI ya. Tinggal nanti saya misalkan pilih desil ke-7 lah. Nah, saya copy dulu rumusnya biar mudah. Desil. Nah, Ctrl C. Nah, di sini ini untuk desil. Agak ke sini. DI ya. DI. Nah, saya kasih tanda aja, warnanya merah boleh, atau kalau nggak kentara atau nggak usah kasih warna juga nggak apa-apa ya. Nah, ini disuruh nyari desil ke-7. Nah, caranya juga sama, kita tentukan kelasnya dulu, kelas D7, desil ke-7 gitu ya. Terus batas bawahnya berapa, I-nya berapa, sama ini I per 7 kali N. Per 10 kan? 10 kali N. Kali N. Nanti berapa? Terus frekuensi kumulatifnya sama frekuensi aslinya. Sama kita tentukan kelasnya dulu, itu dari, karena ini D7 berarti 7 per 10 kali N-nya adalah data kita 60, kembali ke sini. Oke. Nah, kita enter 42 gitu ya. Jadi data ke-42. Nah, data ke-42 itu ada di mana? Nah, kita cari, caranya adalah dari frekuensi kumulatifnya ini.
Data ke-42, oh dari sini, di sini nih. Nah, ini kita bisa kasih tanda. Ini untuk desil ke-7 ya. D7. 76 sampai dengan 79. Nah, kita tulis biar mudah. 76 sampai dengan 79. Berarti batas bawahnya kita cari dari sini. Tujuh enam dikurangi 0,5 ya, enter. Oke, sudah di sini 75,5. Kemudian I-nya sama dengan ini karena kelasnya sama ya. Kemudian frekuensi kumulatifnya berarti berapa? Nah, jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke-7. Desilnya ini berarti jumlahnya ada 36. 10 tambah 9 tambah 9 tambah 8. Hasilnya 36. Oke, berarti ini yang saya kasih. Oke, gitu. Kemudian FI-nya adalah frekuensi aslinya. Adalah desil ke-7, berarti 6. Oke, gitu ya. Oke, jadi D7 sama dengan, nah ini kita tinggal masukkan, nih, ditambah 4, ini dalam kurung, biar mudah nanti, dikali dalam kurung, ini I per 10 kali N, dikurangi frekuensi kumulatif, tutup kurung, kemudian dibagi dengan frekuensi asli. Nah, gini, oke. Kita bisa langsung enter. Nah, hasilnya adalah 79,43. Jadi, nilainya itu pasti di interval ke ini, gitu ya. Satu lagi yaitu di persentil ya. Persentil. Nah, saya rumusnya dulu. Ctrl C. Ctrl P. Nah, ini persentil. Jadi ini misal disuruh mencari persentil ke 85. Nah, biasanya itu kalau di soal cerita seperti ini. Berapa persentase siswa yang mendapatkan nilai KKM di atas 85 atau berapa 85 gitu ya. Nah, itu bisa pemakai ini. Nanti saya akan pertemuan yang akan datang. Saya akan kasih soal cerita gitu ya. Untuk menyelesaikan statistik ini. Ini kita nyari dulu kelas P85. Habis itu BB-nya berapa, sama ini prosesnya. I-nya berapa, terus I per 100 kalikan N, kemudian frekuensi kumulatifnya berapa, frekuensi aslinya berapa, gitu ya. FI. Oke, kita cari di sini dulu. Nah, ini tak suruh nyari P85, berarti 85 per 100 dikali dengan N. Oke, nah, hasilnya adalah 51. Oke, data ke 51 berada di interval ke berapa gitu. Oke, carinya dari sini 51. Oh, berarti di sini. Nah, ini kita bisa kasih bisa Q3, bisa P85.
berarti interval 80 sampai 83 ya. Nah, sekitar 80 sampai dengan 83. Nah, sini 80 sampai 83. Oke. Habis itu kita cari BB-nya, berarti ya ini tadi 80 minus 0,5. Oke. I-nya berarti sama dengan ini. FK-nya kita lihat frekuensi ya. Jumlah frekuensi dari kelas persentil 85. Berarti berapa? 42. Ini kan persentil 85 berada di kelas ini kan. Berarti jumlahnya, frekuensinya adalah 10 tambah 9 tambah 9 tambah 8 tambah 6. Jadi 42. Saya enter. Nah, udah hasilnya di sini. Kemudian frekuensi asli kita lihat. Frekuensi aslinya itu adalah ini 12. Oke, nah udah jadi. Kita tinggal nyari P85 sama dengan ini dulu ditambah dalam kurung 4 dikali dalam kurung 51 minus 42 tutup kurung dibagi dengan 12. Nah, kita tutup begini, enter. Nah, hasilnya adalah 82,44. Gitu ya. 82,44. Nah, inilah tutorial dari mulai pemusatan data, mulai dari mean, median, dan modus, kemudian letak data yakni kuartil, desil, dan persentil. Nah, silakan untuk dipelajari, bisa digunakan sebagai acuan mempraktikkan secara berulang-ulang, karena ini bentuknya adalah rekaman video. Silakan Anda gunakan, semoga bermanfaat, dan tentunya adalah untuk bisa mengetahui keberhasilan Anda dalam mempraktikkan tadi, maka nanti saya akan memberikan tugas. Tutorial ini berlaku untuk mata kuliah statistik, baik di di prodi pendidikan PG PAUD ataupun di program ilmu hukum, gitu ya. Sama, saya melanjutkan data-data yang kita sudah pernah kita pelajari, kita lanjutkan, gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga berhasil dalam mempraktikkan, jangan pernah menyerah, dan tentunya adalah nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya saya bisa meet up untuk berdiskusi baik sejauh mana untuk mempraktikkan pembelajaran statistik. Nah, gitu ya. Kurang lebihnya, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.